Iren, silakan Iren. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu siang ini kami boleh beribadah bersama Tuhan via Zoom. Dan kami berterima kasih Tuhan sudah beberapa dari kami yang berkumpul di sini. Kiranya Engkau memberikan saluran internet kepada kami semua yang hadir. Jalur internet yang baik Tuhan, sehingga firman yang akan disampaikan oleh Pak Doni Tompunu dapat kami terima dengan baik, dan kami dapat memuji memuliakan nama-Mu Tuhan secara bersama-sama Tuhan. Dan kiranya rekan-rekan kami yang join hari ini dapat segera bergabung ya Tuhan, dan bersama-sama kami memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Sebelumnya kami memohon ampun Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Lia. Shalom saudara semua. Puji Tuhan, kita mau memulai ibadah kita di siang hari ini. Kita bersyukur kalau kita semua boleh ada di tempat ini. Karena kita tadi sudah dimulai dengan doa, mari kita disiapkan hati kita mau masuk dalam hadiratnya dengan puji-pujian. Kita mau katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini, hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah.
percaya Tuhan sudah memberikan kita sukacita yang baru. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Persiapkan hati kita lebih lagi. Masih tetap dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Terima kasih, Engkau mulia. Engkau mulia. Oh haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan mulia, mulia. Terima kasih Tuhan. Mulia, mulia. Mulia. Mulia bagi anak domba. Katakan mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan mulia, mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Oh mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Thank you Jesus, haleluya. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh haleluya, 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 haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan
Engkau Tuhan. Kau yang layak terima glory, Kau yang layak terima sembah kami. Tinggikan Dia, muliakan Dia, haleluya. Engkau yang agung, Engkau yang perkasa, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Ya rabatoko rabasyen, ya radadadadadada. Haleluya, haleluya. Glorious, glorious Jesus. Praise your name on high. Haleluya, haleluya. We are grateful, we are thankful. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kita mau katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sekali lagi kita katakan haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Saya serahkan kepada hambanya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini, walaupun secara online kami tahu Tuhan hadirat-Mu tetap nyata di mana kami pun berada. Biarlah kiranya firman-Mu sungguh menjadi kebenaran yang menerangi hati kami, menuntun setiap langkah hidup kami. Kami terima firman-Mu Tuhan siang hari ini dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan bersemangat, sama-sama katakan amin. Shalom. Ya, selamat siang. Ya, Ibu Ida, ya, salam kenal ya. Mungkin Bapak Ibu lebih kenal istri saya dulu ya di sana ya. Salam kenal juga, ada Sis Iren ya, ada Ibu Lia ya, oke. Kalau tidak kenal maka kenalan ya. Saya Doni Freki Tompunu ya. Saya gembala di Victory Church Indonesia. Kami punya moto terlahir kembali mengalahkan dunia. Nah, ini foto istri saya, Sandy. Kami sudah menikah 26 tahun, dikaruniai 3 orang putri. Yang pertama Vania, kedua Vanessa, ketiga Valerie. Jadi masih saya yang paling ganteng nih Ibu Ida di rumah ya. Dan hari ini firman Tuhan saya ingin sampaikan adalah ditolong atau dilatih Tuhan. Ya, ini menarik Bapak Ibu. Nah, dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Apakah bisa dengar suara saya dengan jelas? Kalau bisa coba kasih reaction-nya. Aman ya? Oke, terima kasih Ibu Ida. Ya. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Tetap di mute,
Tapi Anda mulai katakan firman Tuhan ini, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Katakan 2 kali yuk. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Semakin besar peperangannya, semakin besar kemenangannya. Dan Tuhan ingin memberi kita semua kemenangan yang besar. Itu sebabnya seringkali Tuhan mengizinkan kita untuk masuk dalam sebuah situasi keadaan yang secara manusia dunia katakan mustahil untuk kita menangkan. Saya pernah ngalami ya, secara pribadi, secara penilaian orang mustahil keuangan saya dipulihkan. Bagaimana mungkin income tetap saya, gaji dari gereja cuma 3 juta. Saya mesti bayar utang setiap bulan 15,5 juta. Belum lagi biaya hidup 3 anak 10 juta. Total 25 juta. Income cuma tetapnya 3 juta. Bagaimana mungkin? Nah, hari ini kami ngalami ya kemenangan yang luar biasa. Di sana kami melihat bagaimana Tuhan memberi kami kemenangan. Jadi mari Bapak Ibu sadari, Tuhan ingin memberi kita kemenangan yang besar. Yang setuju kasih reaction-nya. Amin. Jadi jangan protes kalau ada masalah yang besar. Karena semakin besar masalahnya, semakin besar kemenangannya. Nah, saudara, apa rahasia kemenangan dalam hidup kita? Semua yang lahir dari Allah. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Masalahnya bukan masalahnya. Masalahnya, apakah Anda lahir dari Allah? Ada perbedaan yang besar antara menjadi anak Allah dengan orang Kristen. Saya harus katakan dengan terus terang hari ini, tidak semua orang beragama Kristen lahir dari Allah. Kok bisa, Pastor? Iya, karena gini, kalau saya lahir dari seekor Raja Wali, saya disebut anak Raja Wali. Dan saya pasti hidup seperti Raja Wali. Pasti. Kalau saya lahir dari seekor ayam, saya disebut anak ayam. Dan saya pasti hidup seperti ayam. Nah, kalau Anda lahir dari Allah, Anda disebut anak Allah. Dan Anda pasti hidup seperti Allah. Nah, sekarang banyak orang namanya Kristen ya. Samuel, ya. Kalau mohon maaf namanya sama ya. Matius, Markus, ayah saya namanya Matius ya. Ada yang Yohanes. Tapi kelakuannya penipu, pembohong ya. Ya, dia bukan anak Allah. Dia sekedar orang beragama Kristen. Kalau Anda lahir dari Allah, tidak ada Raja Wali tewas di tengah badai, Bapak Ibu. Badai tidak pernah membunuh Raja Wali. Badai hanya membuat Raja Wali terbang semakin tinggi. Jadi masalahnya bukan badainya. Masalahnya, Anda Raja Wali atau ayam. Kalau Raja Wali lihat badai, cihuy ya. Kalau ayam lihat badai, stres. Jadi masalahnya bukan masalahnya. Pastikan, saya mau pesan pagi ini, siang ini, pastikan kelahiran baru Anda. Pastikan Anda bukan sekedar orang beragama Kristen. Tapi Anda benar-benar lahir baru. Lahir dari Allah. Baru setelah Anda lahir dari Allah, Anda benar-benar anak Allah. Tuhan akan melatih Anda. Ya, sekarang kalau ditanya, Anda lebih senang dilatih atau ditolong Tuhan? Nah, lebih senang yang mana? Ya kalau lebih senang ditolong ya. Tapi Tuhan lebih senang yang mana? Tuhan lebih senang melatih, bukan menolong. Mengapa? Karena pemenang itu dilatih, bukan ditolong. Ya, ayo katakan 3 kali sama-sama ya, tetap di mute. Pemenang itu dilatih, bukan ditolong. Pemenang itu dilatih, bukan ditolong. Pemenang dilatih, bukan ditolong. Amin, setuju?
saya mengerti setiap kita perlu pertolongan Tuhan. Amin. Tapi pertolongan itu tidak boleh terus-menerus, Bapak Ibu. Kalau Anda terus nolong anak Anda, terus-menerus sampai matinya, itu nggak sehat. Ada waktu Tuhan menolong kita, itu biasanya di awal. Tapi ada masa di mana Tuhan mau melatih kita. Apa bedanya ditolong sama dilatih? Ya, yang pertama ditolong itu enak. Ya, kalau dilatih itu sakit. Ya, saya sama istri kami itu tiap hari ikut gym, Bapak Ibu. Kalau dulu saya nge-gym, saya tidak mau pakai personal trainer. Ya, kenapa? Sakit. Kalau saya nge-gym sendiri, sakit berhenti. Tapi kalau pakai personal trainer, disikat terus ya. Ya, nah itu yang terjadi. Yuk, ya, ditolong enak, dilatih sakit, ditolong cepat. Masalah cepat selesai. Tapi kalau dilatih, itu lama. Ada prosesnya. Kalau ditolong, itu gratis. Namanya juga ditolong. Tapi kalau dilatih, mahal. Ya, kalau Anda pakai personal trainer, itu mahal. Anda mesti bayar. Nah, ditolong, dasarnya apa kita nolong? Karena kasihan. Tapi kalau dilatih, itu kejam Bapak Ibu. Keras. Ya, tega. Pelatih kelas dunia itu kejam-kejam Bapak Ibu. Ya, nah, kalau ditolong, keadaan Anda jadi lebih baik. Tapi kalau dilatih, Andanya jadi lebih baik. Ya. Nah, Saudara, Anda lihat itu? Ya. Nah, sekarang kalau Anda ditolong, ya, masalah Anda selesai. Tapi akar masalahnya nggak selesai. Tapi kalau dilatih itu akar masalahnya. Contoh, saya dan istri kami pernah nolong satu jemaat sepasang suami istri nangis-nangis ya. Pastor tolong suami saya, tolong kami. Kalau kami nggak bayar utang, hari ini suami saya dijebloskan ke penjara. Lalu karena nggak tega, akhirnya kita tolong. Ya nggak besar juga sih utangnya waktu itu, kurang lebih 20 tahun yang lalu ya. 3 juta lah. Ya, kita tolong lah ya, karena kasihan. Puji Tuhan, keadaan langsung selesai. Waduh, terima kasih pastor. Nggak jadi di penjara, tapi tebak baik-baik. Ya, 8 bulan kemudian balik lagi. Ya, Bapak Ibu lihat, ada perbedaan besar antara menyelesaikan masalah dengan akar masalah. Banyak kali kita hanya fokus selesaikan masalah. Selama akar masalahnya tidak pernah selesai, itu akan berulang. Anda lihat itu? Nah, Saudara, kalau Anda fokus ikut Tuhan itu ditolong, artinya syarat utama ditolong apa Bapak Ibu? Anda harus selalu punya masalah. Itu syarat utamanya kan? Jadi kalau ada orang Kristen, fokusnya hanya cari pertolongan Tuhan, Anda fokus pada masalah. Tidak salah. Tidak salah. Tidak salah. Kalau Anda cari Tuhan saat banyak masalah, itu tidak salah. Tapi kalau Anda hanya cari Tuhan saat ada masalah, hati Anda bermasalah. Ya, apakah Ibu Ida senang kalau orang cari Ibu saat ada masalah doang? Saya tidak suka, Bu. Saya nggak tahu dengan Anda. Saya sih nggak suka. Lu cari gue pas ada masalah doang. Demikian pula dengan Tuhan. Namun kalau ada orang cari saya, Pastor Doni, saya ingin ketemu Pastor Doni, saya cari-cari kok susah amat. Loh, ada apa? Oh, nggak ada apa-apa, Pastor. Hanya pengen ngobrol. Kita ngopi bareng. Wah, itu beda level, Bapak Ibu. Ya, istri saya menikah sama saya kan bukan karena ada masalah. Itu hubungan. Tuhan cari hubungan. Jadi, kalau Anda datang sama Tuhan hanya ada masalah doang, ya kayaknya hati Anda bermasalah. Tapi kalau Anda dilatih, itu fokus bukan pada masalah, itu fokus pada sikap hati. Ya, itu yang Tuhan tertarik. Tolong teman-teman semua pegang ini. Tuhan tidak tertarik dengan masalah kita, tapi Tuhan tertarik dengan hati kita. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Bukan kepada mereka yang paling susah, atau paling menderita, atau yang paling lemah. Bukan.
tetapi kepada mereka yang bersungguh hati kepadanya. Anda mau terima kekuatan Tuhan? Saya mau terima kekuatan Tuhan. Kapan kita terima kekuatan Tuhan? Bukan pada waktu kita punya banyak masalah, bukan. Pada waktu kita bersungguh hati kepada Tuhan. Jadi Anda dan saya lemah, itu bukan karena masalah. Anda dan saya lemah karena kita nggak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Coba Anda pegang ini. Fokus pada sikap hati. Saya fokus di tengah masalah saya sungguh-sungguh cari Tuhan. Bukan karena masalah. Tapi karena apa? Karena saya mengasihi Tuhan. Ada atau tidak ada masalah, saya tetap cari Tuhan. Ya, hari ini kami nggak punya masalah. Tapi setiap hari kami benar-benar cari Tuhan. Ya, nah, kalau Anda fokus ditolong, ya Anda fokusnya cari berkat dan mujizat. Tapi kalau Anda fokus dilatih sikap hati, fokusnya pada pertobatan dan karakter. Kalau Anda dan saya ikut Tuhan hanya ditolong, ya Anda cuma jadi pengikut. Tapi kalau Anda fokusnya dilatih, Anda jadi murid. Itu bedanya Bapak Ibu. Sekarang, Tuhan cari pengikut atau cari murid? Tuhan cari murid. Bukan kamu yang pilih aku, kata Tuhan. Tapi aku yang pilih kamu. Tuhan cari murid. Jadi saya rindu Bapak Ibu, siang ini di kesempatan yang indah ini, coba ya, Anda dan saya punya pembaharuan sikap hati hari ini. Tuhan, aku mau dilatih olehmu. Fokus pada sikap hati, pertobatan, dan karakter. Di mana kita menjadi murid. Kalau pengikut, dibentak dikit, left. Kalau murid, waduh, kalau suka nonton film kungfu zaman dulu ya, masih ingat? Teach me, master. Teach me. Digetok, kayak dikerjain. Dia stay, Bapak Ibu. Makanya gereja kami namanya Victory Church Indonesia. Visinya apa? Menjadi pusat pelatihan hidup berkemenangan. Jadi kami bukan pusat pertolongan, kami pusat pelatihan. Itu bedanya, dan ini materi dasarnya yang kami sampaikan. Sekarang ya, ditolong atau dilatih. Hasil yang diterima beda Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita pernah menolong. Saya pun pernah menolong. Dan kalau saya menolong, dan kalau kita menolong, judulnya apa? Sekedarnya, semampunya. Yang diterima ya sekedarnya. Walaupun ada lagunya ya, pertolonganmu begitu ajaib. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan begitu ajaib. Tapi kalau Anda pemenang, Anda nggak terima sekedarnya. Anda terima hadiah yang besar. Anda terima mahkota. Jadi Tuhan bukan sekedar ingin memberikan pertolongan. Tuhan mau beri kita mahkota. Dan mahkota itu hanya diberikan kepada pemenang. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu ya. Hasil yang diterima beda. Ya. Percayalah Bapak Ibu. Kalau Anda jadi pemenang, itu bukan sekedarnya. Apalagi kalau juara dunia. Jadi kalau ditanya hari ini, mana yang lebih baik? Ditolong atau dilatih? Coba Anda jawab secara pribadi. Mana yang lebih baik? Ditolong atau dilatih? Oh, lebih baik dilatih. Hasilnya beda. Tapi mana yang lebih enak? Ditolong atau dilatih? Ya, lebih enak sih ditolong. Nah, masalahnya Anda mau jadi lebih baik atau Anda mau jadi lebih enak? Saya mau jadi lebih baik. Saya mau jadi suami yang lebih baik. Amin. Saya mau jadi hamba Tuhan yang lebih baik. Saya mau jadi apalagi ya, pengusaha yang lebih baik, pribadi yang lebih baik. Anda harus bersedia dilatih. Nah, Tuhan mau Anda jadi lebih baik. Jadi lebih dari pemenang. Itu sebabnya Tuhan mau melatih Anda dan saya. Amin. Siapa yang mau dilatih Tuhan? Coba ya. Kasih reaction-nya. Sungguh-sungguh mau dilatih Tuhan? Oke. Nah, sekarang ya. Bagaimana caranya Tuhan melatih kita? Ini yang menarik Bapak Ibu. Ya. Dalam Hakim-Hakim 3 ayat 1 dikatakan demikian firman Tuhan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan. Lihat kata kuncinya apa? Ada bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka. Siapakah mereka? Yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah
supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah, baca keras-keras, dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi bagaimana caranya Tuhan melatih kita? Tuhan membiarkan kita. Yang pertama, Tuhan membiarkan kita berbuat salah. Oh ya, Bapak Ibu. Pertanyaan besar dalam hidup saya ketika saya merenungkan firman Tuhan, mulai baca Alkitab dan kitab Kejadian, mengapa Tuhan menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat? Kalau seandainya pohon pengetahuan baik dan jahat tidak pernah ada, tidak pernah diciptakan, tentu manusia tidak punya peluang untuk berbuat dosa. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, kalau pohon pengetahuan baik dan jahat tidak pernah ada, tidak pernah diciptakan, Tuhan Yesus tidak perlu mati menderita di kayu salib menebus dosa kita. Dan yang ketiga, kalau pohon pengetahuan baik dan jahat tidak pernah ada, tidak pernah diciptakan, hari ini keadaan kita lebih baik. Kita di Taman Eden. Para bapak-bapak, suami-suami, kita nggak perlu bekerja sambil berpeluh. Dan para ibu, ingat, Anda bisa melahirkan sambil tertawa, tersenyum, gembira. Amin. Tanpa rasa sakit. Kalau Tuhan mengasihi kita manusia, kalau Tuhan mau kita hidup bahagia, kok Tuhan ciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat? Dan di pohon itu, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, tidak ada pagar atau sesuatu yang mencegah untuk manusia tidak bisa mengambil buahnya, kan? Kalau seandainya di rumah kita ada sesuatu yang bisa mengancam nyawa anak kita, pasti kita pasang pelindung, pencegah. Dan yang menarik, tidak ada itu di pohon-pohon baik dan jahat, tidak ada. Dan ketika manusia digoda oleh ular, Tuhan lihat tidak Bapak Ibu? Oh, Tuhan lihat. Tapi apakah Tuhan bertindak? Itu yang menarik, Tuhan tidak bertindak. Kalau saya lihat anak saya misalnya digoda seseorang lah, preman, atau orang yang kelihatannya saya tahu ini nggak benar nih, saya sebagai orang tua apa? Pasti keluar kan, bertindak gitu loh. Bahkan ketika manusia tergoda untuk makan buah yang Tuhan larang, sampai manusia berjalan menuju pohon itu, Tuhan lihat loh. Tuhan tahu, tapi Tuhan tidak bertindak. Itu menarik kan Bapak Ibu? Kapan Tuhan bertindaknya? Saat manusia makan buah itu. Dan tindakan Tuhan sungguh aneh, tapi nyata. Untuk pertama kalinya, Tuhan yang Maha Tahu pura-pura tidak tahu. Ya, Kejadian 39 berkata apa? Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Apakah Tuhan tidak tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi? Oh, tahu. Apakah Tuhan tidak tahu Adam dan Hawa sudah makan buah yang ia larang? Oh, tahu. Lalu kenapa Tuhan bertanya? Coba Anda jawab. Apa yang Tuhan harapkan? Kejujuran, kerendahan hati. Anda lihat itu? Tuhan membiarkan kita berbuat salah. Ya, karena kesalahan memiliki kekuatan untuk menjadikan kita lebih baik. Suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, apalagi misalnya pimpinan yang lebih baik, waktu kita mengakuinya, bukan menyembunyikannya, menyangkalinya, apalagi melemparkannya. Itu yang terjadi kan? Mereka bukan memilih untuk merendahkan hati, Adam malah berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Waduh, dia nyalahin Hawa, dia nyalahin Tuhan. Hawa pun demikian, nyalahin ular, sudah. Jadi Anda harus mengerti ini. Hal pertama yang Tuhan mau kita belajar ya dalam hidup ini, ya Tuhan melatih kita untuk berani jujur dengan rendah hati mengakui kesalahan kita. Kalau Anda sungguh-sungguh ingin dilatih Tuhan, hal pertama apa? Ya, saya harus berani jujur dengan rendah hati. Mengakui bahwa saya bukan suami yang baik, saya cinta uang. Ya, tahun kelima pernikahan kami di ujung tanduk, Sandy hampir meninggalkan saya. Saya dulu suami yang kasar, Bapak Ibu. Tapi saya harus berani jujur mengakuinya. Banyak orang memilih kelihatan baik, tapi sesungguhnya tidak benar-benar baik. Banyak orang hanya kelihatan berohani,
tapi sesungguhnya dia tidak berohani. Hanya kelihatan takut akan Tuhan, tapi sesungguhnya tidak demikian. Nah, makanya Bapak Ibu, hari ini yang Tuhan mau apa? Maukah kita rendahkan hati kita? Ya, berani, jujur. Tidak ada orang yang terlalu tinggi dan hebat yang Tuhan tidak dapat rendahkan. Namun kabar baiknya, tidak ada orang terlalu rendah dan hina yang Tuhan tidak dapat tinggikan. Masalahnya satu, Anda mau jujur tidak? Rendah hati, mengakuinya. Selama Anda dan saya tetap terus menutupi, menyangkali, bahkan melemparkan kesalahan, itu masalahnya. Oke? Ya, makanya Tuhan melatih kita di situ. Yang kedua, Tuhan membiarkan kita di tengah badai. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Waduh, pernah ngalami gitu? Di mana Tuhan ya? Di mana? Saya ngalami Bapak Ibu, saya ngalami itu. Ya, yang menarik adalah Yesus pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Loh, kalau saya ada di perahu itu, saya akan menjawab apa? Wajar dong Tuhan, kita nih di tengah badai. Wajar nggak takut di tengah badai, Bapak Ibu? Coba Anda jawab, wajar nggak takut di tengah badai? Ya, saya percaya kita akan menjawab, wajar-wajar aja, Pastor. Wajar kalau Tuhan Yesus tidak ada dalam perahu. Wajar kalau Tuhan Yesus tidak ada dalam hidup kita. Takut itu wajar. Tapi kalau Tuhan ada dalam perahu kehidupan kita, ketakutan itu tidak wajar, Bapak Ibu. Malah itu penghinaan. Contoh misalnya, saya kasih ilustrasi ya. Misalnya saya boncengin Presiden Prabowo, ya. Lalu Presiden Prabowo pakai helm kan, nggak ada yang tahu itu presiden. Saya tahu itu presiden di belakang saya. Dan ketika saya boncengin Presiden Prabowo Republik Indonesia, di depan itu ada razia besar-besaran. Saya mau tanya Bapak Ibu, wajar nggak saya takut? Nggak wajar kan? Kenapa? Karena yang menyertai saya lebih besar daripada yang di luar sana. Coba, kalau saya takut, artinya apa? Saya nggak menghargai, saya tidak tidak menghargai penyertaan orang yang lebih berkuasa. Itu penghinaan. Anda lihat Tuhan kan beserta kita. Karena itu kenapa Tuhan biarkan kita di tengah badai? Melatih kita untuk dapat tetap tenang dan percaya. Saudara harus sadar seperti ini, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Akan terjadi kekacauan, kekeosan menjelang hari-hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tetapi kamu enggan. Yesaya 13:15. Anda lihat, Tuhan mau kita belajar. Ayo, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Itu Raja Wali. Raja Wali itu terbang di tengah badai. Pernah lihat Raja Wali terbang di tengah badai? Dia tenang. Dia kembangkan sayapnya. Tidak pernah Raja Wali terbang di tengah badai kayak ayam. Kepak-kepak gitu. Nggak pernah. Itu bukan Raja Wali. Itu ayam kampung, Bapak Ibu. Itu yang membedakan. Semakin Anda menyadari keberadaan Tuhan dalam hidup Anda tuh nanti benar-benar tenang. Bukan pura-pura tenang atau berusaha tenang. Asli tenang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menguasai hati dan pikiran kita. Nah, itu perlu latihan. Ya. Karena ketika Anda tenang, Tuhan bisa tuntun Anda. Tapi ketika Anda gelisah, Tuhan nggak bisa tuntun Anda dan saya. Nah, baru yang ketiga, Tuhan membiarkan kita kecewa dan marah kepadanya. Waduh ya. Matius 11 ayat 6, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saya secara pribadi pernah kecewa kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, bahkan kepada pimpinan-pimpinan rohani ya. Kurang lebih 10 tahun.
Bahkan saya pernah ludahin Mazmur 23, Bapak Ibu. Saking saya kecewa dan marah. Tapi Tuhan biarkan. Di sanalah ya Tuhan melatih saya. Nah, Yesus berkata seperti ini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Apa latar belakangnya? Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menanti orang lain? Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi konteksnya Tuhan Yesus sedang berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes Pembaptis mendengar tentang pekerjaan Yesus. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati bahkan dibangkitkan. Kalau saya jadi Yohanes Pembaptis, saya makin yakin Yesus itu Mesias, dia itu anak Allah. Tapi Yohanes Pembaptis malah menyuruh 2 orang muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah Mesias itu atau kita harus tunggu yang lain? Padahal orang pertama yang berkata, lihat itu anak domba Allah, dia Mesias, itu Yohanes Pembaptis. Dengan kata lain, Yohanes Pembaptis kecewa. Kalau saya boleh tafsirkan gini kan, yang buka jalan pelayanan Yesus siapa? Yohanes Pembaptis. Sekarang Yesus terkenal. Wah, dipakai luar biasa. Yohanes Pembaptis di penjara. Mungkin Yohanes Pembaptis marah sama Tuhan gini, lu ngaku-ngaku Mesias Tuhan, gua di penjara, lu nggak tolongin. Gua yang buka jalan ya. Ini kasarnya gitu ngomongnya. Lu lupain gua. Lu nggak tolong gua. Mesias macam apa kamu? Waduh, dia marah Bapak Ibu. Yesus berkata, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Anda lihat, camkan ini baik-baik. Akan tiba satu masa dalam hidup kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, seakan-akan ya, Tuhan sendiri mau bunuh kita, Bapak Ibu. Ya, saya ngalami itu. Ya, tapi puji Tuhan, inilah kemenangan terbesar dalam hidup saya. Saya tetap percaya, seperti Abraham ya, persembahkan anakmu Ishak. Yang tunggal itu, kalau saya jadi Abraham, Tuhan sadis nih. Tapi Abraham tidak punya pikiran jahat. Abraham percaya Tuhan selalu bangkitkan Ishak sekalipun dia mati. Karena Tuhan akan menggenapi janjinya. Jadi Anda lihat, Tuhan membiarkan kita kecewa, marah, melatih kasih iman percaya kita yang tanpa syarat pada Tuhan. Jadi, Tuhan membiarkan kita berbuat kesalahan untuk melatih kita berani jujur dan rendah hati. Tuhan membiarkan kita di tengah badai untuk melatih kita untuk belajar tetap tenang dan percaya. Dan Tuhan membiarkan kita kecewa marah kepadanya untuk kita belajar mengasihi Tuhan tanpa syarat. Tuhan membiarkan kita untuk melihat respon hati kita kepadanya. Anda lihat itu, masalahnya bukan masalahnya. Ya, perbedaan antara orang rata-rata dan orang berprestasi tinggi adalah respon mereka, bukan masalah mereka. Masalahnya bukan masalahnya. Masalahnya respon Anda itu salah. Oleh sebab itu, pegang ini baik-baik. Tuhan ingin kita belajar punya respon yang benar. Mari kita berdoa bersama-sama. Matamu menjelajah ke seluruh muka bumi untuk melimpahkan kekuatanmu. Bukan kepada mereka yang paling susah atau menderita, tapi kepada mereka yang bersungguh hati kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang melihat hati, dan tidak ada yang lebih menarik perhatianmu selain hati kami. Dan biarlah siang hari ini, kami tidak lagi membawa masalah kami kepadamu, karena sesungguhnya Engkau tidak pernah punya masalah dengan masalah kami. Tapi Engkau punya masalah dengan hati kami. Kami mau bawa hati kami kepadamu. Celikan mata hati kami, sebab sesungguhnya Engkau ingin berurusan dengan hati kami lebih dulu,
bukan dengan masalah kami. Karena dari hati kamilah terpancar kehidupan. Saudara, terima firman Tuhan siang hari ini. Tuhan mau melatih Anda, bukan sekedar menolong Anda. Karena Tuhan ingin Anda jadi lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, mari bersama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih hambanya untuk kebenaran firman Tuhan siang hari ini. William, boleh di-share, Dek? Ya, terima kasih untuk kehadiran teman-teman di ibadah siang hari ini via Zoom. Seharusnya kan kita onsite ya, tapi karena berhubung ada kegiatan di Bursa Efek Indonesia, sehingga kita alihkan menjadi Zoom. Dan untuk minggu depan, kita masih tetap Zoom karena minggu pertama kita akan dilayani oleh hambanya, Pastor Samuel Nidito dengan tema Holy Spirit. Kembali kami mengundang teman-teman untuk hadir dalam ibadah kita via Zoom minggu depan, Jumat, supaya kita sama-sama belajar, memahami, dan bagaimana kita harus melibatkan lebih banyak lagi Roh Kudus di dalam setiap kehidupan, langkah kehidupan kita. Dan untuk teman-teman yang mau mendukung pelayanan POPM bisa mentransfer ke BCA 4580 352 559 atas nama Ibu Sulistiana Harijanti dan Makmuria Wijaya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Kami minta untuk minggu depan kita join lagi di Zoom. Kita sama-sama ibadah, kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita tutup dalam Zoom ibadah ini, kita akan doa syafaat. Silakan Tirsa. Mari kita satu dalam doa. Segala hormat, pujian, sembah hanya bagimu ya Bapa, dan Engkau layak menerima semua ini. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini Engkau masih mau berbicara kepada kami melalui Pastor Doni. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diingatkan bahwa kami tidak boleh terlalu bergantung atau tidak boleh hanya meminta pertolongan, tapi biarlah kami dilatih lebih kuat lagi untuk menjadi pemenang. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Doni. Engkau berkati beliau dalam segala aspek kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam pelayanannya, agar banyak jiwa yang lebih lagi datang kepadamu melalui pelayanan Bapak Pendeta Doni. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati istrinya, anak-anaknya dalam kehidupan mereka, agar mereka juga mau dilatih dan mempersembahkan hidup untuk Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau pakai keluarga ini lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk wadah POPM, di mana kami bisa bertumbuh bersama-sama. Kami bisa mendengar suara-Mu melalui hamba-hamba-Mu yang telah dipersiapkan oleh pengurus POPM ini. Bapak, biarlah wadah POPM ini lebih lagi berkembang Tuhan, baik dalam ibadah secara online maupun offline di Bursa Efek. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pengurus POPM Tuhan, biarlah mereka dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, agar mereka juga mau dilatih untuk tetap setia dan taat, bertanggung jawab dalam tugas yang telah mereka terima sebagai pengurus-pengurus POPM ini, Bapak. Engkau juga mau berkati Bursa Efek Indonesia Tuhan, yang selalu memberi kami tempat yang terbaik setiap Jumat untuk ibadah secara offline di Bursa Efek. Tuhan berkati para direksi Tuhan, agar mereka juga tetap berdiri dalam bisnis Indonesia ini Tuhan melalui Bursa Efek, sehingga Bursa Efek ekonomi Indonesia bisa semakin lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jemaat POPM yang selalu setia hadir dalam setiap ibadah POPM ini Tuhan. Engkau yang tahu pergumulan mereka masing-masing. Siang hari ini kami diajar Tuhan agar kami tidak menyerah di tengah pergumulan kami masing-masing. Sakit, penyakit, keuangan, atau apapun pergumulan kami tetap mau dilatih oleh Tuhan, dan kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak.
Engkau pasti menolong kami tepat pada waktunya. Dan Amin. Engkau membimbing kami sehingga kami lebih kuat lagi menghadapi badai ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, secara rakyat biasa Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi dalam pemerintahan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memilih mereka. Engkau juga akan memperlengkapi mereka dengan hikmat-Mu Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada atas mereka. Sehingga segala keputusan yang mereka ambil, keputusan yang hanya berasal daripadamu, keputusan untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mau pakai bangsa Indonesia menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Menjadi api untuk bangsa-bangsa yang lain mengenal Engkau dan mau berserah diri kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau juga memberkati pelayan-pelayan hari ini yang melayani dalam ibadah ini, agar mereka lebih sungguh lagi melayani Engkau. Bukan hanya pekerjaan Engkau ya Bapak, tapi kami melayani dengan hati untuk Engkau, untuk hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan kembali melakukan tugas dan pekerjaan kami. Kami juga mau berkati perusahaan-perusahaan di mana kami bekerja, agar perusahaan kami bisa berjalan dengan lancar. Berkat yang mengalir atas perusahaan kami dapat kami rasakan sebagai pegawai. Tuhan mau pakai kami sebagai anak-anak-Mu di tengah-tengah perusahaan di mana kami bekerja, sebagai garam dan terang, sebagai laskar-Mu ya Bapa, agar melalui kehidupan kami, orang lain yang belum tahu Engkau, yang belum mengenal Engkau, bisa melihat Engkau dalam kehidupan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai kembali tugas dan kewajiban kami. Kami serahkan itu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sebelumnya Tuhan, kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Silakan Pak. Mari kita terima berkat Tuhan siang hari ini. Ingatkan dirimu bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepadanya. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalahmu, tapi Tuhan punya masalah dengan hatimu. Karena itu bawa hatimu lebih dulu kepada Tuhan, sehingga hatimu menjadi hati yang bersih, hati yang kuat. Terima berkat Tuhan siang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tenang, kuasai dirimu, sebab Tuhan beserta denganmu. Ia tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan menyertaimu, Tuhan menolongmu, Tuhan mengangkat hidupmu, karena engkau hidup bersungguh hati kepadanya. Sampai kepada anak cucumu, perkasa di bumi ini. Angkatan orang benar diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita menerima berkat ini. Mari bersama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Pak. Tuhan memberkati. Makasih teman-teman semuanya.